Oke, kita kembali lagi. Tidak terasa kita sudah hampir di penghujung. Tapi saya ingin kembali lagi. Tadi saya penasaran juga dengan Bung Jeff. Bung Jeff bilang kita harus taat dan sabar. Ini pertanyaannya taat kepada siapa? Apakah relawan ini ada yang komando atau gimana? Saya taat kepada Ganjar. Taat dalam arti menunggu sampai Ibu Mega mengumumkan. Kalau nanti Bung Ganjar tidak diumumkan? Pasti diumumkan. Oh pasti. Ya. Oh jadi relawan udah tahu. Itu yang disebut iman politik. Oke. Ini Noel nggak punya, karena pemain. Kalau pemain itu nggak punya iman politik. Begini-begini mainnya. Tapi apa yang membuat teman-teman itu yakin? Yakin gimana? Ya itu tadi taat itu. Yakin dengan Bung Ganjar. Yakin. Megawati itu ketum yang ya kita tahulah. Paham betul dengan kondisi masyarakat kita, rakyat kita. Paham. Oh jadi paketnya, relawan ini paketnya Ganjar presiden dan dukung partainya PDI gitu. Oh enggak, kalau bicara dukung partai PDIP tidak. Bukan, maksudnya partai yang mendukung Ganjar itu PDI gitu. Iya udah pasti itu. Udah pasti. Karena Ganjar kan memang pertanyaannya PDIP. kalau ternyata PDIP tidak mendukung Ganjar. Tidak. Lalu kemudian Ganjar maju dari partai lain, apakah relawan masih mendukung? Saya begitu percaya diri kalau Ibu Megawati itu akan mendukung Ganjar. Enggak, pertanyaannya kalau tidak maju dari PDIP, maju dari partai lain, apakah kalau relawan masih tetap dukung Ganjar? Saya tidak ada kata kalau, tidak ada. Saya punya track record panjang dari 2011. Itu iman politik saya dan selalu benar. Oh gitu ya? Ya. Jadi ini ngomong Noel boleh tertawa. Jadi iman politik, Ibu Mega pasti. Ya pasti. Tapi dalam politik itu Bung, itu seni segala kemungkinan. Ya betul, saya sepakat. Jadi saya juga agak ini nih kalau relawan yang bermain di politik, lantas dia tidak memberi ruang kemungkinan gitu dalam politik ini. Ini kita masih ingat ya, bagaimana di saat-saat terakhir Ahok dicalonkan. Lalu kemudian di Pilpres di mana detik-detik terakhir tiba-tiba ganti wakil presiden. Kan kita ikut itu kan? Ya. Itu seni kemungkinan dalam dalam politik. Pasti. Nah, bagaimana Anda begitu membuat politik itu seperti eksat gitu? Kalau case-nya Ahok itu kan berbeda sama ini. Berbeda sekali. Ahok itu ya kita tahu banyak yang tidak sukai karena satu bicara Chinese. Ini kan permainan-permainan dari para politikus yang memang sengaja tidak suka sama etnis ini. Soal Wapres? Wapres yang mana? Yang terakhir tiba-tiba switch ke ini, Kiai Maruf. Itu udah keputusan wewenangnya Pak Jokowi. Ya itu dia. Saya tidak bisa masuk situ. Enggak, itu maksud saya itu gambaran bahwa politik itu begitu dinamis, last minute pun bisa berubah. Boleh, nggak apa-apa. Tapi kan kita punya kepercayaan itu nggak mungkin berubah. Jadi Bung Noel yang tidak setia nih pada iman politik. Jelas. Begitu. Senang aja sih. Saya mau dibilang nggak beriman juga senang. Mau dibilang apa? Tapi kesetiaan kita kan yang paling pada logika yang kita jalankan. Kita tidak mungkin setia terhadap kedunguan atau ketololan lah ya. Karena politik itu kan seni ya, seni dalam mencapai sebuah tujuan. Itu dalam teori politik ada. Tapi nggak kalah pentingnya ya seharusnya kalau seandainya kita sebagai makhluk politik kemudian aktif di dunia politik, relawan ini kan sebenarnya partisipan atau kelompok bisa dikatakan
kelompok pressure group lah ya, kelompok penekan awalnya kita. Kita berharapkan dulu pasca 98 kita berharap demokrasi kita bagus, lantas ada partisipasi politik publik, dan itu sudah terjadi. Nah, relawan ini kan sebetulnya antitesa dari kemuakan gerakan partai yang begitu korup saat itu. Makanya lahirlah gerakan-gerakan relawan, gerakan-gerakan volunteer. Itu dulu kan digaungkan di eranya Pak Ahok, sebetulnya Pak Ahok. Ketika kita melawan terlalu dominannya gerakan partai. Nah, gerakan yang luar biasa saat itu adalah gerakan untuk melawan dominasi partai yang coba menghambat gerakan independen, politik independen. Karena kita kan mau saat itu ada sosok lahir dari politik independen gitu loh. Karena waktu itu akhirnya undang-undangnya juga, teman saya juga berkali-kali menggugat di MK, itu juga tidak diloloskan. Harapan kita kan independen itu, perwakilan independen itu bukan aja levelnya bupati dan wali kota dan gubernur, tapi sampai level presiden juga kita coba ingin perjuangkan. Tapi kan ya ternyata lebih kuat kelompok partisan ya, kelompok partai yang Senayan yang akhirnya ngeblocking gagasan-gagasan itu, cita-cita kita yang ya kita gaungkan. Karena kalau saja dominasi itu masih di Senayan ya kita nggak mungkin punya kekuatan apa-apa. Karena kelompok civil society model kayak kita begini ya yang bisa kita gunakan instrumen demokrasinya lewat hukum, ya hukumnya juga didominasi oleh Senayan. Kemarin aja kita lihat ketua MK aja tergantung dengan Senayan. Gimana kita mau bicara tentang demokrasi yang lebih bagus dan berkualitas kalau seandainya instrumen yang kita harapkan juga tunduk terhadap politisi gitu. Walaupun kita tahu hukum itu produk politik, tapi kalau produk politiknya juga tidak berpihak terhadap penguatan demokrasi, saya rasa sia-sia juga. Oke, kita kembali lagi ke sikap Bung Noel yang menjadi kontroversi. Tadi Bung Jeff bilang, udah nggak usah ditanggapi Bung Noel itu, emang dia pemain. Sebetulnya. Dan ini sudah rekam jejaknya cukup lama, gitu ya Bung Noel main. Emang apa mainan apa sebetulnya? Saya juga ngerti di balik apa. Ini gitu. Karena kalau setelah Bung Noel menyatakan bubar relawan ini, saya kira itu juga akan menjadi tanya-tanya besar gitu. Tapi Bung Jeff, apa sebetulnya menurut Bung Jeff dan teman-teman ini? Dia punya mainan apa sebetulnya di balik ini? Karena menurut saya dianggap atau tidak dianggap oleh teman-teman relawan Ganjar, langkah Bung Noel ini itu ternyata hari ini menimbulkan perhatian publik yang luar biasa. Artinya kalau teman-teman tidak bisa menjelaskan apa mainan Bung Noel juga ya yang terjadi ya cuma gangguan memang terhadap Ganjar. Ya ini memang hanya Noel dan Tuhan yang tahu. Tapi kalau bicara track record Noel ini, dari mulai dukungan kepala BIN, ya itu udah terbiasa main sinetron. Munarman, sampai dibubarkannya GP Mania. Justru saya ingin bertanya nih sama Noel, apa Bung Noel ini bagian dari agen atau apa? Iya, agen kerupuk. Agen kerupuk. Iya, karena waktu dukungan itu setelah itu saya tidak mau lagi bergabung, tanda kutip diajak bergabung. Saya tidak tahu kondisi Bung Noel setelah itu, karena dia sudah berdamai dengan si kepala BIN. Itu sinetronnya sebenarnya. Dulu dia nggak kenal saya, tapi saya lah yang kondisikan itu. Jawabannya
anaknya kepala bin cantik waktu itu. Ya, oke, ya itu cerita ini, cerita soal. Tapi konteks hari ini, kita bicara konteks hari ini. Itu sebetulnya apa yang teman-teman lihat dengan keputusan ini? Ya tidak lebih, hanya permainannya Noel aja. Itu aja. Kalau dia ada agenda, dan saya yakinin pasti ada agenda. Pasti. Mungkin ada tangan-tangan entah suatu kekuatan tangan yang punya kuasa. Apa agendanya kira-kira? Apa ya kalau saya mau bilang? Apa, Bung? Kayak berat sekali untuk mengungkap. Buka aja apa kira-kira agendanya. Ya itu biar saja Noel lah. Ya? Biar saja Noel itu. Noel yang bicara, cuma dia nggak mau jujur. Oh gitu ya? Iya. Oke. Nanti kita break dulu. Setelah break yang satu ini nanti mungkin Bung Jeff mau membuka apa mainan Bung Noel ini atau Bung Noel sendiri kira-kira mau cerita apa? Mau atau ngajak Jeff main mobil-mobilan Jeff. Oke. Kita break dulu setelah yang satu ini.